Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan ini saya mencoba mengupas dari percakapan yang ada di podcast LDI TV antara Ben Kasyafani sebagai host channel LDI TV dengan narasumber Pak Kris sebagai Ketua DPP LDI yang dipublish pada tanggal 12 Februari tahun 2023. Di situ Pak Kris sebagai Ketua DPP LDI ketika ditanya oleh Ben Kasyafani jumlah warga LDI berapa, beliau menjawab bisa sampai 15 juta. Ini perlu kita klarifikasi, kita coba cari kebenarannya. Nanti coba kita akan kupas. Sekarang mari kita lihat cuplikan percakapan antara Ben Kasyafani dengan Pak Kris sebagai Ketua DPP LDI. Warga LDI ada berapa kurang lebih, Pak? Ya bisa sampai 15 juta lah sekarang. 15 juta. Warga LDI ada berapa kurang lebih, Pak? Ya bisa sampai 15 juta lah sekarang. 15 juta. Warga LDI ada berapa kurang lebih, Pak? Ya bisa sampai 15 juta lah sekarang. 15 juta. Mari kita hitung jumlah anggota LDI yang mendekati kenyataan. Untuk menghitung warga LDI, kita mesti mengikuti perhitungannya warga Islam Jamaah atau pengikutnya Islam Jamaah yang berimam pada Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia. Lah, apa sebetulnya tugas daripada organisasi sebagaimana ijtihad Bapak Imam? Kalau dulu sebelum keimaman Pak Haji Sultan Aulia, bahwa tugas organisasi itu 3. Pada zaman Pak Haji Kiai Haji Sultan Abdul Aziz Sultan Aulia, tugas itu ditambah 1 menjadi 4. Ini yang saudara sekalian juga harus mengenali apa tugas organisasi. Yang pertama, tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Oleh karena itu, kalau pengurus organisasi sibuk untuk ke sana menghadiri ini, itu memang tugasnya, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak lancar 5 bab dan sambungnya. 5 bab sambungnya harus tetap. Ya. Jadi satu gambui, itu tugas pertamanya. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah, menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Itu tugas ketiga. Lah, adapun tugas yang keempat adalah membantu keimaman. Namanya membantu itu tidak ngerusui, harus seiring, karena membantu namanya.
membantu keimaman, ngeramut jamaah. Ini yang terakhir ini merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh keimaman yang sekarang. Jadi supaya pengurus organisasi tidak hanya keluar saja, tapi juga punya kewajiban untuk membantu keimaman. Tujuannya supaya komunikasi juga lancar, ada seiring dengan tugas-tugas keimaman, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan seiring. Bahwa organisasi keluar itu harus menunjukkan diri sebagai orang nomor satunya di LDII. Tapi ke dalam, apa yang kita lakukan adalah dalam kendali keimaman. Kesimpulannya sekarang saya tanyakan, organisasi di atas keimaman atau di bawah keimaman? Di bawah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Untuk data Islam Jamaah, ya, kebetulan saya punya data kelompok, desa, daerah, ya, untuk Islam Jamaah atau dikenal Jamaah, atau orang lebih untuk kata-kata slangnya Jokam, ya, itu data tahun 2015. Ya, kebetulan waktu itu saya sebagai pengurus PPG, saya di sana menjadi pengurus PPG pusat lah waktu itu, tahun awal-awal PPG. Ya, saya sangat dekat dengan Pak Basori, ya, dan lain-lain lah, ya. Sehingga saya bisa mendapatkan data kelompok, desa, daerah, ya, nomor handphone imam daerah, nomor handphone ketua PPG se-Indonesia Raya, ya. Mungkin se-dunia, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, ini ada Bangil, ya, Banyuwangi Tengah, Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Utara, Blitar, ya. Jadi satu daerah itu bisa satu desa, ya, atau dua desa, ya, bisa 20 kelompok, bisa 27 kelompok, ya, dan lain-lain. Jadi setiap daerah itu akan berbeda kondisinya. Ya. Kalau untuk seperti di Kerawang saat ini, kalau di data ID masih 2 daerah, Kerawang dan Cikampek. Ya. Saat ini itu ada 3 daerah, ya. Kerawang Barat, Kerawang Timur, Cikampek. Ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ya. Untuk tahun 2015 ini, ya, jumlah daerah itu ada sekitar 278, desa ada 1087, kelompok ada sekitar 6.902. Ya, itu data tahun 2015. Ya. Kalau rata-rata, kita rata-ratakan satu daerah itu ada berapa desa? Ya. Coba kita rata-ratakan, ya, 1087 dibagi 278, ya, sekitar 3,9, atau kita bulatkanlah, ya, satu daerah itu ada 4 desa. Ya. Kalau kita rata-ratakan lagi, ya, satu desa itu 750 jiwa, ya. Karena ini kita ambil sampel random, ya. Di beberapa daerah jumlahnya akan berbeda-beda, tapi kita ambil jalan tengah, ya. Itu kisaran 750 jiwa. Kalau satu daerah itu sekitar 3.000 jiwa, ya.
Kalau di Kerawang sendiri, Kerawang Barat yang saya tahu, ya, itu ada 3 desa. Ya. 2 desa ini di komplek terbesar kedua se-Indonesia, ya, setelah Gading Mangu. Itu jumlahnya satu desa sekitar 1.500. Ya. Yang tidak komplek itu sekitar 750-an. Ya. Jadi kalau kita ambil randomnya, ya, sampling ininya, rata-rata itu ya mengikut yang tidak komplek, yaitu sekitar 750 jiwa. Ya. Ini saya mendapatkan informasi terakhir bahwa daerah ya, sadunia ya, daerah sadunia itu jumlahnya saat ini berkisar 360 daerah. Ya. Kalau kita kalikan ya, 360 daerah dikali 3.000 jiwa ya, berkisar sekitar 1.080.000 jiwa. Ini anggota Islam Jamaah sedunia, yang berarti ya, warga LDII sedunia, termasuk di Malaysia, Singapura, ya, meskipun itu berbeda, setiap negara berbeda bendera, ya kita ambil lah, nggak apa-apa. Ya. Di Singapura juga berbeda lagi, ya, benderanya bukan LDII, mungkin di Amerika berbeda, ya. Oke, kita gabung aja lah. Ya. Warga LDII, ya, karena pun mereka di sana, ya mayoritas ya orang-orang Indonesia juga. Apalagi kayak di Australia, ya, mayoritas orang-orang Gading juga. Gitu. Jadi kita masukkan lah, ya, kita masukkan. Jadi sekitar hanya 1.080.000 jiwa, ya. Sangat jauh ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kris, ya. Tidak sampai 10%-nya. Dari sini saya berharap Pak Kris sebagai Ketua DPP LDII, ya, mohonlah untuk tidak membohongi publik, ya. Lebih baik apa adanya, ya. Karena kami sebagai para mantan ini jengah, ya. Apa sih ya? Terlalu banyak kebohongan, ya. Terlalu banyak kebohongan, ya. Dilabeli dengan fatonah bitonah bidiluhur. Sebetulnya itu bukan fatonah bitonah bidiluhur, ya. Memang itu kebohongan murni. Karena fatonah bitonah bidiluhur itu tidak seperti ini pelaksanaannya, ya. Kalau ini ya, semua dianggap kafir, ya. Semua orang Islam di luar anggota LDII Islam Jamaah, ya, ini dianggapnya kafir, ya. Maka ya untuk kebaikan untuk kemaslahatan, ya, agar nanti LDII tidak dianggap eksklusif dan lain-lain, ya, maka dihalalkanlah berbohong. Alhamdulillah kami juga mengapresiasi MUI Pusat, ya, yang sudah tidak percaya lagi dengan kebohongan-kebohongan LDII, ya. Di periode setelah Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi Ketua MUI Pusat, ya, setelah itu MUI Pusat benar-benar tidak mempercayai lagi kebohongan-kebohongan, ya, yang dibangun oleh LDII. Paradigma baru yang digaung-gaungkan oleh LDII, ya, sudah diketahui oleh MUI,
bahwa paradigma baru itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya. Benar-benar takiyah, benar-benar sebuah kebohongan, ya. Maka pada bulan Juni tahun 2021, ya, alhamdulillah MUI mengeluarkan tausiah pada LDI, ya, tentang pelaksanaan paradigma baru yang belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh LDI. Ya. Ini terdapat di situs MUI, ya. Bisa kita baca, ya, bahwa LDI benar-benar melaksanakan kebohongan. Ya. Mari kita buka lagi, ya, percakapan Bapak Imam Abdul Aziz Sultan Aulia, sang juru kunci, sang pemegang kunci tunggal surga, selamat dari. Aku jelas liane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liane jamaah ngono ora tema kafir. Aku jelas liane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg kuwi lho. Liane jamaah ngono ora tema kafir. Pak Kris, ya, dengan meyakini Islam Jamaah yang Bapak lindungi dengan organisasi LDI sebagai jalan tunggal masuk surga selamat dan neraka, berarti Pak Kris termasuk orang yang melukai hati Rasulullah, sangat menyakitkan, ya, hati Rasulullah. Ya. Kalau ada beliau saat ini, ya, kalau Rasulullah ada saat ini, yakinlah Rasulullah akan sangat murka, sangat marah, ya, karena sangat kecewa, ya, dengan apa yang sudah diklaim oleh Islam Jamaah, sebuah kegiatan faham takfiri, ya, yang Anda lindungi. Anda sebagai ketua, ya, Anda harus bertanggung jawab penuh, ya, dengan dosa faham takfiri yang tersebar, ya, di Indonesia dan beberapa negara. Ya. Karena apa? Ya. Rasulullah dalam suatu hadis, beliau diberikan pilihan, ya, antara syafaat atau setengah umatnya dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah ingin umatnya ini mayoritas masuk surga, ya, sebanyak-banyaknya bisa masuk surga. Rasulullah tidak ingin yang masuk surga ini cuma segelintir orang, 1 juta orang. Ini Rasulullah ingin lebih banyak lagi daripada setengah umatnya. Ya. Maka beliau memilih untuk bisa memberikan syafaat. Ya. Beliau memilih syafaat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ya, Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khuyyirtu baina syafaati wa baina ayyadakhula nisfu ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha a'amma wa akfa aturawnaha lil mu'minina al muttaqin la walakinnaha lil mutnibina al khatta'in al mutawallisin. Saya diberi pilihan antara syafaat dan separuh umatku akan dimasukkan surga.
Maka saya memilih syafaat karena syafaat itu lebih umum dan lebih banyak. Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak. Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran. Ini. Kalau hanya Islam jamaah yang bisa masuk surga, selainnya kafir, na'udzubillahi min dzalik. Betapa kecewanya Rasulullah. Rasulullah itu minta syafaat karena ingin sebanyak-banyaknya orang bisa masuk surga, bisa bersama-sama Rasulullah. Lah ini loh. Na'udzubillahi min dzalik ya. Subhanallah ya. Orang-orang yang masih melaksanakan rukun Islam, rukun iman, lah kok dianggap kafir? Pak, di luar jamaah itu sangat banyak orang-orang yang memiliki kompetensi keilmuan agama yang berisnad, bisa jauh lebih dipertanggungjawabkan ketimbang keilmuan di jamaah. Coba ketika ditanya isnadnya hilang di becak. Ketika ditanya darul hadis, ternyata darul hadis ada, itu setelah Pak Nur Hasan di Indonesia. Ngakunya belajar di darul hadis. Masya Allah, ini sungguh-sungguh naif. Tidak ada bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal keilmuan yang selama ini diagung-agungkan oleh Islam jamaah. Nah, mari kita hitung biar lebih real betapa kecewanya Rasulullah kepada Islam jamaah yang berfaham takfir ini, yang mengklaim imamnya sebagai juru selamat, sebagai pemegang tunggal kunci surga, selamat dan neraka. Saat ini pengikut Islam jamaah atau warga LDI berkisar 1.080.000 jiwa, plus minus ya. Mentok-mentoknya 1,5 juta jiwa. Kalau per daerah itu 4.000. Tapi insya Allah kalau dirata-ratakan tidak sampai 4.000. Saya punya keyakinan sampai hanya 3.000-an. Umat Islam di Indonesia saat ini dari berbagai sumber yang terpercaya di media-media mainstream rata-rata menyampaikan bahwa berkisar sekitar 231 jiwa. Nah, kalau dipresentasikan berapa persen jumlah warga LDI di antara umat Islam ini yang ada di Indonesia? Hanya 0,47%. 1% pun tidak ada. Betapa kecewanya Rasulullah gitu loh. 1% pun tidak ada. Jadi kalau ini menjadi sebuah kenyataan, na'udzubillahi min dzalik subhanallah, kasihan sekali Rasulullah. Segini banyaknya umat mereka pun beribadah dengan baik. Itu perbandingan dengan penduduk Islam yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan adik yang di dunia? Saat ini jumlah penduduk Islam yang ada di dunia itu sekitar 1,91 miliar.
bandingkan ya dengan Islam Jamaah yang hanya 1.080.000 atau 1.100.000 lah ya. Perbandingannya ya 0,06%. Padahal Islam Jamaah ini mengklaim jalan tunggal ya, saat dunia, bahkan ya Arab Saudi pun dianggapnya ya batal, salah, ya sudah tidak murni lagi. Ya. Ini kebodohan yang sangat luar biasa, ya. Sangat-sangat luar biasa. Nasihat saya untuk Pak Kris, ya, bagaimanapun Pak Kris adalah sebagai sahabat bapak saya, ya. Saya anggap Pak Kris sebagai orang tua saya. Saya berharap Pak Kris sadarlah, ya. Apalagi Pak Kris dari kalangan intelektual, ya. Harusnya sudah bisa berpikir secara logis, ya. Mana yang salah, mana yang benar. Dengan Pak Kris mendakwahkan, ya, melindungi Islam Jamaah, mempromosikan Islam Jamaah, ya. Ini tanggung jawab Pak Kris di hadapan Allah kelak akan sangat besar. Apalagi Pak Kris sebagai ketua bajunya, ya, Faham Takfiri, ya. Ini tanggung jawabnya akan sangat luar biasa. Di hadapan Allah akan sangat luar biasa. Saya yakin Pak Kris mentaati jamaah ini karena ingin mendapatkan ridho Allah, ya. Mendapatkan ridho Allah, ingin masuk surga selamat dari neraka. Tapi Pak, jalan itu salah Pak. Lebih baik di usia yang sudah senja ini, ya, lebih baik Pak Kris bertobat kepada Allah. Jangan lagi melindungi atau melancarkan dakwah sesat takfiri, Pak. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, saya sangat berharap Pak Kris bisa meninggalkan jabatan yang mentereng. Memang berat Pak, jabatan itu sangat berat, apalagi sangat luar biasa lah ya. Bisa menghadap presiden, bisa menghadap pejabat-pejabat, ya, tokoh-tokoh yang luar biasa. Tapi apalah itu, ya, kalau di akhirat kelak akan menjadi beban yang berat Pak Kris di hadapan Allah. Ya. Mungkin, ya, masukan saya ini sebagai anak yang kemarin sore sangat menyakitkan. Sangat nggak enak didengar, ya. Tapi namanya obat Pak, namanya jamu pasti pahit. Tapi insya Allah hasilnya akan bisa sembuh, bisa menyembuhkan, bisa sehat lagi. Saya harapkan seperti itu. Ya, mungkin ini pahit buat Pak Kris, tapi mudah-mudahan, ya, ini bisa jadi solusi Pak Kris, yang selama ini ingin mendapatkan ridho Allah. Insya Allah nanti bisa terwujud, ya. Tapi kalau Pak Kris, ya, tidak mau, ya itu pilihan Pak Kris lah, ya. Tapi ini tanda sayang saya pada Pak Kris, ya, yang saya anggap sebagai pengganti bapak saya. Mungkin sampai di sini dulu, ya. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan yang kritisi yang part 2. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.